Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Triaputra dari kelas Teknik Informatika 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi PBO mengenai inheritance. Dalam konsep OOP, inheritance adalah suatu kemampuan membentuk kelas baru yang memiliki fungsi turunan dan mirip dengan fungsi yang sudah ada sebelumnya. Dengan kata lain, inheritance menurunkan atau mewariskan metode yang dimilikinya kepada kelas yang lain. Kelas yang akan diturunkan atau diwariskan biasa disebut sebagai kelas induk atau parent class, superclass, ataupun basic class. Sedangkan kelas yang menerima penurunan disebut sebagai kelas anak atau child class, subclass, derivative class, atau heir class. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa semakin ke bawah, maka kelas tersebut memiliki sifat yang spesifik, sehingga subclass akan memperluas parent class mereka. Untuk menguji suatu kasus apakah inheritance atau bukan, dapat menggunakan kata kunci is-a. Namun, pengujian ini hanya berlaku dari subclass ke superclass. Contohnya, hewan mamalia adalah hewan menyusui dan berkembang biak dengan cara beranak. Salah satu contoh hewan mamalia adalah kucing. Jadi, pengujiannya adalah kucing is a mamalia. Inheritance dalam pemrograman berorientasi objek memiliki beberapa keunggulan, antara lain, yang pertama, penggunaan kembali atau reuse, memungkinkan penggunaan kembali kode untuk mengurangi redundansi atau pengulisan ulang kode. 2. Pengorganisasian kode yang baik. Hierarki kelas menyusun kode secara teratur dan mudah dimengerti. 3. Polimorfisme. Objek kelas anak dapat digunakan secara seragam, mendukung fleksibilitas. 4. Peningkatan fleksibilitas. Memungkinkan membuat kelas anak baru dengan mewarisi dan memodifikasi fitur kelas induk. Kelima, mempermudah pemeliharaan. Perubahan pada kelas induk secara otomatis diteruskan kepada kelas anak. Keenam, memudahkan pembacaan dan pemahaman kode. Struktur hierarki memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antar bagian kode. 7. Abstraksi, memungkinkan menyembunyikan detail implementasi untuk membangun antarmuka yang bersih. Berikut adalah implementasi dari inheritance. Yang pertama dengan pemrograman C++. Di sini, mendefinisikan kelas bangun datar sebagai kelas induk yang memiliki dua atribut protected, yaitu alas dan tinggi. Di sini ada kelas bangun datar protected, int alas, tinggi. Lalu mendefinisikan fungsi setValue di dalam kelas bangun datar untuk mengatur nilai alas dan tinggi. Di sini disetting public. Dengan void setValue inta, intb, alas. Di sini didefinisikan dengan A, tinggi dengan B. Selanjutnya, mendefinisikan kelas jajar genjang sebagai kelas turunan dari bangun datar dengan menggunakan inheritance public. Kelas jajar genjang, public bangun datar. Public int getValue. GetValue di sini mendefinisikan di dalam kelas jajar genjang untuk menghitung dan mengembalikan nilai luasnya. Berikut untuk luasnya, return alas kali tinggi. Lalu ini juga sama, yaitu kelas turunan segitiga. Lalu kita masuk ke program utamanya, dimulai dari int main. Yang pertama-tama kita menginisiasi objek dari kelas turunan. Jajar genjang dengan jajar, segitiga dengan segitiga. Selanjutnya, mengatur nilai alas dan tinggi untuk objek jajar dan segitiga. Dengan set value jajar, titik set value. Di sini saya memasukkan 8 dan 5. Untuk segitiga, saya menuliskan 4 dan 5. Lalu, selanjutnya menampilkan luas dengan menggunakan fungsi getValue dari kedua objek. Cout, luas jajar genjang, jajar.getValue, and cout, luas segitiga, segitiga.getValue, and lain.
dan return 0. Untuk hasilnya adalah sebagai berikut. Berikutnya, implementasi dari pemrograman Python. Seperti dalam C++, pertama-tama kita mendefinisikan kelas induknya. Di sini saya mendefinisikan kelas hewan. Lalu, menginisialisasi objek hewan dengan atribut nama dan jenis. Di sini saya menggunakan def, init, self, nama, jenis. Self.nama sama dengan nama, self.jenis sama dengan jenis. Fungsinya untuk menyimpan nilai nama dan jenis ke dalam objek. Selanjutnya, saya menuliskan def kalimat dalam kurung self. Ini merupakan metode yang mencetak kalimat informasi tentang objek hewan. Print kalimat ini. Selanjutnya masuk ke kelas anak. Di sini saya menuliskan kelas kucing. Dalam kurung hewan, def bersuara kurung self. Ini untuk mencetak kalimat informasi tentang suara hewan. Lalu mengeprint kalimat ini. Seperti kelas kucing, kelas ayam juga sama. Hanya saja berbeda pada kalimatnya. Lalu, membuat objek dari kelas anak. Kucing 1 sama dengan kucing dalam kurung kucing, mamalia. Ayam 1 sama dengan ayam dalam kurung ayam, unggas. Selanjutnya, memanggil metode dari objek yang sudah dibuat. Kucing 1, titik kalimat dalam kurung, kucing 1, titik bersuara dalam kurung, lalu sama seperti yang untuk kucing, ayam 1, titik kalimat dalam kurung, ayam 1, titik bersuara dalam kurung. Untuk hasil akhirnya sebagai berikut. Muncul kalimat ini, kucing termasuk ke dalam jenis hewan mamalia. Kucing pasti mengeong. Ayam termasuk ke dalam jenis hewan unggas. Ayam pasti berkokok. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.